Assalamualaikum warga Rangkas Bitung dan warga Lebak. Selamat siang. Kita berjumpa di awal tampilan kami di Potret Lebak. Kita akan membahas semua hal yang ada dan terjadi di Lebak. Situasi apa, situasi terkini di Lebak kita akan kupas dan kita akan bedah semuanya. Tentunya di pertemuan perdana ini kita akan membahas hal-hal yang hangat, panas, dan kontroversi. Tentunya ini akan membuat kita akan menambah informasi, pengetahuan, wawasan bagi warga Lebak sekalian. Hari ini dan nanti ke depan, Lebak akan ramai dengan kontestasi pilkada, di mana pilkada ini akan menyuguhkan satu perhelatan terkait dengan kepemimpinan Lebak masa yang akan datang. Ini harus menjadi hal yang perlu dibahas, perlu dikupas tuntas, karena menyangkut kepemimpinan ke Lebak masa depan. Pembangunan Lebak masa yang akan datang. Apakah Lebak akan maju atau Lebak akan begini-begini saja? Kita tahu di Lebak ada 3 calon yang akan bertarung di pilkada. 3 calon ini tentunya punya kekuatan yang seimbang, punya modal dukungan yang sama, punya visi misi yang sama, yaitu memajukan masyarakat Lebak menjadi lebih baik. Menjadikan Lebak pembangunannya, infrastrukturnya, pendidikannya, kesehatannya itu jauh melangkah ke depan, tidak seperti saat ini. Di Lebak, 3 calon ini diusung oleh berbagai parpol. Bagaimana kita tahu, parpol-parpol pendukung akan memberikan daya upayanya untuk meloloskan pasangan calonnya agar menjadi bupati dan wakil bupati. Di 27 November nanti, warga Lebak semuanya harus mencoblos dari 3 pasangan calon ini. Siapa yang terbaik, siapa yang membawa kemajuan untuk Lebak. Visi misinya harus dibedah. Kata-katanya harus didengarkan. Tapi juga harus dipertanyakan. Supaya calon pemimpin ke depan tidak hanya numpang gambar, numpang pamer, tapi juga punya isi, punya wawasan, punya pengetahuan, agar pemimpin Lebak ke depan tidak hanya menjadi kacung kekuasaan. Itu yang diinginkan oleh warga Lebak. Kita akan mulai pertama dengan pasangan calon yang akan berhelat. Di Lebak ini tentunya sudah tahu semua. Persoalan-persoalan seperti kemiskinan, ketertinggalan, akses pendidikan yang sulit, akses kesehatan yang sulit, semua menjadi fenomena-fenomena yang berkembang di Lebak. Namun, kita harus optimis bahwa dengan apa yang akan terjadi ke depan, tentunya ini menjadi modal besar. Bagaimana nanti pemimpin Lebak ke depan harus bisa mengatasi persoalan-persoalan itu. Persoalan-persoalan yang selama bertahun-tahun terus dialami oleh warga Lebak, terus dialami oleh kabupaten yang dekat dengan Jakarta tapi tertinggal jauh dari perkotaan. Kita harus kawal, kita harus bisa memaksimalkan daya upaya kita. Bagaimana memonitor, bagaimana mengupas apa yang menjadi visi misi mereka. Masyarakat Lebak patut bersyukur. Pilkada kali ini ada 3 calon. Sebelumnya, pilkada hanya diikuti oleh 1 pasangan calon dan melawan kota kosong. Nah, ini sangat miris. Tentunya di tahun 2024, 3 calon ini akan bertarung. Sama kuat. Nah, adu kuat ini harus jadi perhatian kita. Maka, tema kita kali ini, kita akan memotret Pilkada Lebak, adu kuat di pesta rakyat.
Hari ini kita akan coba membincangkan sesuatu yang sedang terjadi di Kabupaten Lebak tercinta ini. Kabupaten yang masih tertinggal dari kemajuan, masih jauh tertinggal. Di tahun ini, Kabupaten Lebak akan mengadakan hajat besar, perhelatan demokrasi, pesta rakyat untuk memilih pemimpinnya 5 tahun ke depan. Kita harus tahu, demokrasi menuntut kepemimpinan berganti setiap 5 tahun sekali. Dan di tahun 2024 ini, Lebak termasuk kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada serentak yang akan dihelat pada tanggal 27 November nanti. Warga Lebak harus siap. Warga Lebak harus bisa menentukan pilihannya. Karena pilkada ini akan menjadi momen bagaimana Lebak melahirkan sosok pemimpin yang akan membawa kemajuan di masa yang akan datang. Perhelatan pilkada semakin memanas. Ini dengan adanya 3 calon. Semua warga Lebak harus tahu siapa mereka, apa latar belakang mereka. Lantas, kenapa mereka mau mencalonkan diri menjadi pemimpin kabupaten yang sejak dulu sampai sekarang masih begini-begini saja kondisinya? Mampukah mereka diberi amanah oleh warga Lebak sekalian? Siapa yang pantas dan siapa yang layak? Karena dari 3 calon ini punya kekuatan yang sama, punya kekuatan yang seimbang. Meskipun beberapa informasi, beberapa isu sering kita dengar bahwa beberapa calon punya masalah ini, beberapa calon punya kelemahan ini. Hari ini kita akan kupas tuntas sosok-sosok yang akan berlaga di perhelatan pilkada Kabupaten Lebak tahun 2024. Yang pertama, kita akan kenalan dulu dengan calon dari yang diusung oleh partai politik PDI Perjuangan dan beberapa partai lain, yaitu Hasbi Jayabaya dan Amir Hamzah. 2 sosok ini memang tak asing. Pertama, Hasbi Jayabaya tentunya kita tahu. Mantan anggota DPR RI Dapil Lebak ini adalah putra dari bupati, mantan bupati, itu Jayabaya. Beliau juga adalah adik dari mantan bupati sebelumnya, yaitu Kitty Octavia Jayabaya. Tentunya kekuatan dari keluarga besar sebagai mantan pemimpin di Lebak ini adalah modal besar bagi Hasbi untuk maju di pilkada Lebak. Ditemani oleh Amir Hamzah, yang tentunya Amir punya kans luar biasa di pilkada ini. Dengan dukungan dari keluarga besar Jayabaya, Amir maju menjadi wakil bupati. Dengan dukungan dari partai politik, ada Golkar, ada Perindo, ada Demokrat, dan PKB, serta P3. Calon ini punya misi besar untuk menjadi pemimpin di Lebak. Tentunya pengalaman yang dimiliki oleh Amir Hamzah adalah modal dasar bagi Hasbi untuk percaya diri melanggeng menjadi pemimpin di Lebak. Namun, warga Lebak harus tahu, tentunya keluarga besar Jayabaya sudah memimpin Lebak lebih dari 20 tahun. Sejak muncul Jayabaya menjadi bupati di tahun 2004, lalu menjadi bupati lagi di 5 tahun setelahnya. Diteruskan lagi oleh putrinya, Kitty Octavia Jayabaya, di tahun 2008. Di tahun 2013 sampai dengan 2018.
di 2018 sampai dengan 2023. Titi menjadi bupati menggantikan ayahnya. Lalu hari ini adiknya Hasbi Jayabaya akan maju menjadi calon pemimpin Lebak. Apakah sudah ada perubahan yang dilakukan? Tentunya masyarakat Lebak bisa melihat sendiri, bisa menilai sendiri. Apakah sudah ada perubahan atau memang masih seperti ini saja? Sosok yang kedua, pasangan calon yang kedua, tak kalah kuat. Ia adalah seorang politisi, pernah menjadi wakil wali kota Cilegon. Ia adalah Sanuji Pentamarta, yang berpasangan dengan Dita Pajar Baihaqi. Sanuji adalah politisi PKS, pernah menjadi anggota DPRD Lebak beberapa kali, lalu pindah ke Cilegon untuk menemani wali kota Cilegon maju di Pilkada Cilegon dan berhasil menjadi wakil wali kota. Tentunya pengalaman yang dimiliki oleh Sanuji bisa menjadi modal besar bagaimana membangun Lebak menjadi lebih baik. Dita Pajar Baihaqi adalah seorang pengusaha, politisi dari PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang pernah menjadi calon legislatif namun belum berhasil. Ia bersama dengan partainya berkomitmen untuk maju menjadi calon pemimpin di Lebak. Pasangan Sanuji dan Dita Pajar Baihaqi didukung oleh beberapa partai politik. Ada PKS, Gerindra, PSI, Partai Umat, Partai Garuda. Beberapa partai ini yakin bahwa warga Lebak ingin perubahan. Maka tagline yang mereka canangkan adalah perubahan Lebak menjadi lebih baik. Warga Lebak dipersilahkan untuk melihat sosok-sosok yang akan berhelat tentunya. Mulai dari visi misinya, mulai dari tagline-nya, mulai dari harapannya ke depan. Apa yang akan dibawa oleh para paslon. Yang ketiga, ini adalah pasangan calon yang diusung oleh Partai Nasdem. Partai Nasdem ini mengusung sosok Dede Supriyadi. Dede Supriyadi adalah Ketua Umum Himpunan Pengusaha Nahdiyin dan memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Dede diusung oleh para pengusaha Nahdiyin untuk menjadi sosok pemimpin yang akan membawa perubahan Lebak di masa yang akan datang. Ia menggait seorang selebriti, Virnie Ismail, yang juga pernah menjadi calon legislatif di Pileg 2019 dan Pemilu 2024. Namun di dua perhelatan itu, Virnie masih belum berhasil untuk duduk di Senayan. Beberapa partai mendukung pasangan ini. Yang pertama adalah Nasdem sebagai pengusung utama, diikuti oleh partai-partai lain seperti PBB, Buruh, PAN, dan PKN. Ini yang kita harus tahu. Tiga pasangan calon dengan dukungan parpol yang cukup banyak dan cukup merata ini akan bertarung, akan adu kekuatan di Lebak. Tinggal bagaimana pemilih disuguhi oleh berbagai program yang akan mereka tawarkan, janji-janji yang akan mereka sampaikan. Apakah nanti masyarakat memilih sosok pemimpin seperti apa? Itu kembalikan lagi ke masyarakat sebagai pemilih dan pemilik kedaulatan rakyat, sebagai pemilik kedaulatan demokrasi yang akan segera dilaksanakan. Tinggal beberapa hari lagi, silahkan pemilih masyarakat Lebak tentunya melihat sosok-sosok ini, apakah mereka membawa harapan yang diinginkan oleh semua warga Lebak, atau mereka hanya membawa janji-janji manis, lalu masyarakat Lebak akan seperti ini terus sampai dengan 5 tahun yang akan datang. Tentunya kita harus berpikir
bagaimana Lebak diamanatkan kepada siapa, bagaimana Lebak yang sekarang masih tertinggal, yang sekarang banyak masalah, itu diberikan tanggung jawabnya kepada pemimpin yang pantas, pemimpin yang layak, yang akan membawa perubahan ataupun membawa kemajuan Lebak di masa yang akan datang. Memilih pemimpin tak sekedar mencoblos nama yang tertera di surat suara, atau pula hanya melihat sosok para calon yang terpampang di jalan raya. Kita harus kenal, bahkan harus tahu siapa yang nanti akan membawa perubahan Lebak di masa yang akan datang, agar Lebak bangkit, meraih kemajuan, meraih masa depan yang lebih baik ke depan. Jangan sampai kita serahkan kepemimpinan Lebak kepada orang yang hanya memikirkan kelompoknya, hanya memikirkan segelintir orang di sampingnya. Kita harus amanahkan kepemimpinan Lebak pada orang yang mau mendengar suara rakyat, mau membawa kemajuan bagi rakyat, mau memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, tentunya oleh masyarakat Lebak. Kita jangan sampai serahkan kepemimpinan ini kepada mereka yang cuma cari keuntungan, cuma cari kekuasaan, lalu setelah itu rakyat hanya dijual belikan, hanya dimanfaatkan. Jangan sampai rakyat tertipu oleh janji-janji manis tanpa bukti. Jangan sampai rakyat selama 5 tahun ke depan hanya menjadi penonton yang dimanfaatkan di perhelatan pilkada, namun setelah itu ditinggalkan. Lebak masih tertinggal, Lebak masih jauh tertinggal. Momen pilkada ini harus menjadi tonggak bahwa rakyat bisa tentukan ke arah mana kemajuan itu dititipkan. 3 pasangan calon harus dikuliti visi misinya, harus dibedah apa yang menjadi motivasi mereka untuk membangun Lebak. Rakyat Lebak harus berani sebagai pemegang kekuasaan, harus tahu dan harus mampu. Jangan sampai menyerahkan tampuk kepemimpinan pada orang-orang yang tak pahami arti kemiskinan, tak mampu menangkap arti ketertinggalan, hanya mampu memahami apa arti kekuasaan. Jangan sampai warga Lebak terus dikecewakan oleh janji-janji calon pemimpin yang hanya mencari suara di bilik suara 27 November nanti. Ingat, pemilik kedaulatan tertinggi adalah rakyat. Jika rakyat diam, tak bisa menentukan masa depannya, maka siap-siap Lebak akan kembali menjadi daerah tertinggal dan masih jauh untuk menjadi daerah yang maju serta sejahtera. Terima kasih warga Lebak. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Jangan pernah bosan untuk terus mencari informasi, karena bagaimanapun pengetahuan, wawasan, sebagaimana yang terjadi di Lebak akan kami suguhkan di dalam potret Lebak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.